Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semuanya. Semoga kita di pagi ini diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridhonya dan mendapatkan ampunan apabila memang kita ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada hari ini. Seni patung. Di dalam seni patung, kita akan mempelajari tentang prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan adalah kita akan nanti mencoba untuk menjelaskan konsep seni patung, menjelaskan fungsi seni patung, menjelaskan bentuk dan jenis seni patung, menjelaskan media seni patung, menjelaskan teknik membuat karya seni patung, menjelaskan prosedur membuat karya seni patung. Setelah kita mempelajari itu semuanya, kemudian kalian akan mempraktekkan membuat karya seni patung dari bahan-bahan yang mudah didapat dari kanan kiri kita. Bahan-bahan yang mudah yang kalian praktekkan, semoga kalian akan bisa membuat karya patung. Mari sebelum kita mempelajari kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Berdoa dimulai. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu. Kita mempelajari apa yang terjadi di antara kita, di kanan kiri kita, untuk mempelajari, untuk memantapkan kehidupan kita. Kita akan belajar dari makhluk Allah, lebah dan lalat. Dua makhluk ini ternyata tidak sembarangan, tetapi dapat kita ambil hikmahnya. Perhatikan, ini hewan lebah. Lebah adalah hewan yang selalu berpikir mulia, selalu berpikir baik. Hidupnya hanya ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain, memberikan kemuliaan pada orang lain, memberikan kesehatan kepada orang lain. Berapa banyak, berapa ribu orang yang telah dibantu hidupnya oleh orang lain. Mulai dari madunya, sarangnya, kalau dari madunya kemudian dibikin propolis, kemudian dibikin obat, telah banyak ribuan orang tertolong dengan madu dari lebah ini. Lebah pun hidupnya dia tidak merusak tanaman karena dia membantu penyerbukan. Dia mengambil sari putek dari bunga, tetapi dia tidak merusak bunga yang dia hisap, bahkan membantu perkembangan dari bunga itu. Membantu bunga-bunga, membantu kehadirannya si lebah. Lebah suka bekerja sama, lebah memberikan pertolongan, lebah selalu bekerja sama sesuai dengan kedudukan dia masing-masing. Di dalam lebah ada koloni, ada sang raja, ada sang ratu, kemudian masing-masing dan ada anggota-anggotanya. Mereka saling bekerja sama untuk menghasilkan madu yang terbaik yang akan diberikan semuanya kepada manusia. Coba bayangkan ini hewan lalat. Lalat berpikirnya pasti jorok. Dia setiap hari bagaimana saya mendapatkan tempat yang jorok. Berpikirnya jorok terus. Berpikirnya adalah tempat-tempat yang menjijikkan, tempat-tempat kita tidak ingin di sana. Itulah lalat. Tempat makannya pun seperti ini. Ketika makanan kita dihinggapi oleh lalat, biasanya kita langsung jijik, kemudian makanan itu biasanya akan kita buang. Karena makanan yang dihinggapi oleh lalat biasanya akan ada sebuah bakteri yang tinggalkan di sana, kemudian bisa memberikan penyakit kepada perut kita. Anak-anak semuanya, kita mempelajari bahwa lebah dan lalat sama-sama ciptaan Tuhan, tapi masing-masing mempunyai fungsi dan karakter yang berbeda. Kita diminta oleh Tuhan untuk mempelajari dua karakter ini. Kemudian kita akhirnya akan memilih mana yang akan kita pilih untuk kehidupan kita.
untuk kehidupan yang akan menjadi orang yang mulia? Tentu kita akan memilih kepada lebah, karena lebah berpikirnya selalu positif, memandang semuanya kebajikan, tidak merusak orang lain, tidak mengganggu orang lain, tetapi kalau diganggu maka dia akan sekuat tenaga akan mempertahankan dirinya. Inilah menjadi orang-orang yang mulia. Jangan pernah menjadi lalat, karena lalat berpikirnya negatif dan merusak manusia. Semoga anak-anakku kalian menjadi anak-anak yang mulia, yang akan dibutuhkan oleh orang-orang kiri kanan kalian. Perhatikan video pada hari ini, kita akan melihat sebuah video bagaimana orang membuat patung. Tentu awalnya ini adalah kayu bongkahan besar, kemudian dibikin sebuah desain, kemudian dari desain itu kemudian dengan menggunakan alat-alat tatah, alat pahat, atau alat-alat yang lainnya, kemudian diproses, melakukan proses pembentukan dari patung yang telah didesain. Desain-desain ini tentu akan membantu pekerjaan ketika kita menyelesaikan membuat karya seni patung. Perhatikan dengan keterampilannya, dia dengan sangat mudahnya kayu yang awalnya bentuknya kotak, kemudian dengan keterampilannya, dengan imajinasinya, karya-karya ini dengan keterampilannya, kayu yang awalnya seakan-akan kurang memberikan kemanfaatan, tapi dengan tangan-tangan yang penuh keterampilan, dengan kerja kerasnya, ya, kita dari bentuk-bentuk ini tentu ini tidak segampang ini, tentunya memerlukan proses yang panjang. Tidak serta-merta kemudian bisa hebat seperti ini. Tentu memerlukan jam terbang yang tinggi, yang terus harus berlatih, harus konsentrasi, harus fokus, bahwa keterampilan sekecil apapun kalau digeluti tentu akan memberikan kemanfaatan. Ini bentuk patungnya sudah mulai jadi, bentuk patung hewan dan bentuk patung manusia, bentuk bunga, bentuk air. Jadi ya, inilah kita membuat karya seni patung dengan teknik memahat. Ini anak-anakku, ini perlu keterampilan, tidak gampang tentunya. Perlu diapsah. Kemudian perlu yang belum sempurna diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi, dihaluskan lagi. Dibuat sedetail-detailnya, membuat detailnya agar karya patung kita akan menjadi lebih baik. Ya. Finishingnya memang tidak begitu kelihatan, anak, mohon maaf. Sebetulnya finishing adalah tahap terakhir, yaitu penghalusan, kemudian nanti pemberian cat. Ini finishingnya. Jadi mohon maaf kalau ini masih tahapan pembentukan, sebetulnya memang dalam tahapan akhir sudah. Terima kasih. Perhatikan patung ikan ini, tentu pembikinannya hampir sama dengan tadi. Ini tinggal patung ini dicor atau bentuk patung dengan teknik pahat atau dengan teknik yang lainnya, nanti akan kita pelajari. Ini patung Pangeran Diponegoro yang insya Allah ini ada di Magelang. Alhamdulillah Bapak pernah ke sana, pernah berfoto di bawahnya patung Diponegoro ini. Ini di alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini patung yang sering kita temukan di acara temantenan. Biasanya ini diletakkan di depan temanten biasanya, tapi tidak semuanya ya. Paten laki-laki sang raja dengan sang permaisuri. Nah, ini patung yang dari bentuknya tentu tidak biasa, walaupun bentuknya ikan, maaf, dari bentuknya memang biasa, anjing, tapi bahan-bahan yang digunakan mungkin luar biasa, keterampilan yang sangat hebat. Ya, ini patung yang ada di Bali. Ini patung Bung Karno. Ya, ini patung yang top banget.
Ya, ini patung yang tentu kalian suka. Di sana ada Kapten Amerika, di sana ada Thor, di sana ada Hulk, ada Spiderman, kemudian satunya apa itu? Iron Man mungkin ya, atau apa saya kurang tahu. Itulah patung. Ya, ini ada patung di Jawa Tengah di Candi Borobudur yang dulu pernah diledakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini patung Wisnu yang ada di Bali. Mohon maaf kalau salah. Ini patung ya sering berada di kanan kiri kita. Mungkin anak-anak juga pernah mempunyai patung ini. Ini adalah patung-patung yang bisa kita ketemui di kehidupan kita. Belum lagi kalau di kota ada patung Lembu Suwana, ada patung ikan, ada patung selamat datang, dan lain sebagainya. Ini patung-patung dengan cara pembuatan yang berbeda-beda. Tekniknya berbeda-beda, bahannya berbeda-beda. Bahan, teknik nanti akan kita pelajari. Pengertian patung. Dari video di atas tadi, kemudian dari patung yang telah kalian lihat tadi, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa patung adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung berarti tiruan. Tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya dibuat dengan cara dipahat dan lain-lain dari batu, kayu, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita camkan dalam pemikiran kita, dalam ingatan kita, patung adalah bentuk tiruan dari orang, hewan, dan lain sebagainya yang dipahat dari bahannya batu, kayu, dan lain sebagainya, nanti ada bentuk-bentuk yang, maaf, dari bahan-bahan yang lainnya. Kemudian patung dalam bahasa Inggris disebut dengan skulptur. Dari Oxford Kamus disebutkan bahwa patung adalah seni untuk membuat tiruan 2-3 dimensi atau bentuk abstrak dengan cara memahat batu, kayu, atau mencetak logam dan plastik. Ini lebih luas lagi dibandingkan dengan Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Oxford menjelaskan ini ada bentuk dari 3 dimensi dan 2 dimensi. Kalian tentu sudah ingat pada pertemuan yang dahulu. Ini bahannya pun lebih banyak. Di sini ada mencetak logam, kemudian juga menggunakan plastik, menggunakan tanah liat, menggunakan kayu. Ya, nanti akan kita pelajari bersama-sama, insya Allah. Kemudian pengertian patung menurut para ahli sesuai yang ada di buku kalian. 1. Mika Susanto. Mika Susanto ini dosen dari ISI Yogyakarta. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aktif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Nanti kita akan pelajari. Kemudian menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan pahat. Ini Sunarso dan Suroto mencoba untuk mengkolaborasi menurut pengertian beliau berdua ditambah dengan penguatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut beliau yang paling penting adalah seni patung semua karya dalam bentuk meruang. Kemudian menurut B.S. Meyer, seni patung adalah karya seni 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Ini Meyer memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang namanya patung itu tidak menempel pada bidang apapun di belakangnya. Nanti kalau patung menempel pada bidang di belakangnya, namanya bukan patung, tapi namanya menjadi relief.
Jadi kalian harus memahami bahwa apa bedanya patung dengan relief. Kalau patung 3 dimensi, kalau relief 2 dimensi. Karena relief biasanya bukan biasanya, karena relief memang menempel pada bidang datar atau bidang-bidang yang memang ditempeli oleh bentuk-bentuk yang telah dibikin oleh para seniman. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan bentuk patung-patung ini. Kira-kira apa ini kira-kira? Iya, fungsi patung. Dari patung ini, dari bentuk-bentuk ini, akhirnya patung mempunyai berbagai fungsi. Patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai fungsi personal atau sama dengan patung menurut pribadinya sang seniman itu. Sang seniman ada yang membuat patung itu hanya untuk keindahan atau seni murni, untuk kepentingan estetis, dan menjadi sangat eksperimental bentuknya, dan tidak selalu indah. Pokoknya sang seniman punya ide, maka patung itu akan dibuat. Kamu lihat bentuk patung yang di atas ini, ya mungkin apa aneh bagi kalian, apa bentuk patung seperti ini, apa yang bentuk ini kok sederhana banget, ya misalnya. Inilah bentuk-bentuk patung yang personal, murni, memang hanya untuk keindahan saja. Kemudian yang kedua, ini bentuk patung Yesus, ada di Brasil, mungkin ini ada di Thailand, bentuk patung dewa. Kemudian ini adalah patung yang difungsikan untuk religi. Jadi patung bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Jadi dalam agama-agama yang ada di kanan kiri kita, agama Kristen atau Protestan, mohon maaf saya kurang paham. Jadi dibikinkan patung seperti patung Yesus ini, kemudian patung Buddha atau Hindu. Biasanya kalau seperti ini, biasanya patung Buddha ya, mohon maaf kalau salah. Jadi ini patung sebagai bentuk religi. Belum lagi patung-patung yang ada di masyarakat primitif. Misalnya kalian pergi ke Samarinda, kalian pergi ke Pampang, tentu di sana ada patung-patung yang difungsikan sebagai religi. Kemudian, ya ini ya, fungsi patung pertama, nomor 1 adalah berarti sebagai fungsi personal. Sebagai fungsi personal dibagi menjadi 2, yaitu fungsi patung artistik atau fine art. Patung hanya digunakan sebagai keindahan saja, ya, selalu untuk keindahan. Walaupun mungkin ada yang mengatakan orang lain tidak indah, tetapi ini karena sangat pribadi, memang patung digunakan sebagai fine art, hanya untuk keindahan sang seniman itu. Kemudian dalam personal ada fungsi religi sebagai sesembahan atau membantu dalam beribadah mereka. Paham ya? Patung personal, fungsi patung personal, nomor 1 ada patung seni, dan kedua patung religi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada patung Soekarno-Hatta, ada patung Habibie, ada patung Ki Hajar Dewantara, ada patung yang tidak lelah memberi hormat kepada siapapun, Panglima Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Patung yang difungsikan seperti ini sebetulnya adalah patung untuk apa? Ya, patung sebagai fungsi sosial. Mengapa kok bisa disebut sebagai fungsi sosial? Karena nomor 1, patung monumen dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Kita akan ingat ini
patung proklamasi dibuat dalam rangka untuk mengenang Soekarno Hatta membacakan teks proklamasi. Kemudian kita akan melihat patung Jenderal Sudirman, pernah menjadi pemimpin besar Indonesia yang sejarahnya tidak akan lekang dimakan zaman. Ini berada di Jakarta, patungnya sangat besar, memberikan dengan baju jubahnya yang bukan baju besarnya beliau dalam keadaan sakit, badannya yang kurus, kemudian ditutup dengan baju besar itu, jas panjang itu, sehingga beliau kelihatan gagah. Padahal sebetulnya beliau dalam keadaan sakit, tetapi walaupun begitu beliau tidak mau tinggal diam ketika negaranya dijajah oleh Belanda. Beliau turun tangan menjadi jenderal besar yang namanya akan dimuliakan oleh orang-orang Indonesia. Tidak kalah hebatnya, di sini ada Pangeran Diponegoro. Dengan sangat gagahnya beliau menunggangi kuda. Ya, walaupun ini imajinatif, patung-patung ini imajinatif menurut para senimannya. Kemudian ini kebanggaan Indonesia, seorang putra Indonesia, B.J. Habibie, yang telah melambungkan nama Indonesia. Patungnya berada di Sulawesi, membawa sebuah pesawat terbang karena beliau adalah orang yang hebat di dalam mungkin teknologi pesawat terbang. Ki Hajar Dewantara dengan sekolah taman siswanya telah membawa pendidikan Indonesia. Dia dikenang sebagai bapak pendidikan Indonesia karena dengan taman siswanya beliau mengajarkan bagaimana beliau mendidik orang-orang yang ada di kanan kirinya. Inilah patung-patung sebagai patung monumen untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu dalam memperingati peristiwa yang bersejarah. Ini sebagai patung, sebagai patung fungsi sosial, di dalamnya adalah patung monumen. Perhatikan patung yang indah-indah ini dengan bentuk-bentuk yang sudah digubah. Ini juga begitu. Iya, ini juga begitu. Yang tidak seperti biasanya. Ini patung apa? Iya, ini adalah patung arsitektur. Dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Biasanya kalau kita memasuki kawasan perumahan elit, biasanya di depan pintu masuknya akan ada patung-patung. Selain untuk mempercantik ketika kita akan masuk perumahan itu, maka patung-patung ini memberikan kewibawaan perumahan itu, memberikan kesan estetis, seakan-akan mengundang para calon pembeli rumah. Ini loh, kalau memasuki rumahan ini kalian bisa menikmati keindahan dari patung-patung ini. Jadi ini juga sebagai lahan promosi properti, membantu penjualan. Walaupun pada dasarnya memang patung ini dibikin memang untuk menunjang keindahan dari kawasan perumahan itu, sehingga perumahan itu menjadi kawasan yang elit, kawasan yang berwibawa, kawasan yang indah, yang seakan-akan orang ingin memiliki rumah yang ada di situ. Ini fungsi patung arsitektur. Ya, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridhonya, memberikan kemampuan pada kita. Semoga apa yang kita serap akan bermanfaat bagi diri kita. Baik, kita ulang terlebih dahulu. Patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dipahat atau dicor atau dengan konstruksi.
atau dengan cara disambung dengan satu dengan yang lainnya. Yang jelas, yang paling harus kita pahami adalah patung adalah tiruan dari hewan dan manusia. Tekniknya diserahkan kepada sang pembuat patungnya. Kemudian kesimpulan keduanya, karya patung adalah sebuah karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan mengurangi bahan. Jadi patung, cara pembuatannya dengan cara dikurangi ataupun ditambah atau dicetak. Ini adalah karya seni patung. Jangan lupa bahwa patung berbeda dengan relief. Patung adalah bentuk 3 dimensi yang berdiri bebas, tidak menempel pada bidang datar. Ini patung yang harus kalian pahami. Semoga dengan 2 kesimpulan ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih komplit lagi. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari pada bentuk, bahan, alat, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa bahwa tadi ada fungsi, nomor 1 ada fungsi sosial, ada fungsi personal, kemudian ada fungsi arsitektur. Ini juga harus kalian pahami. Semoga nanti bisa ketemu kembali dalam keadaan yang lebih baik dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.